Puji Tuhan. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, sahabat Jepro yang dikasihi Tuhan. Amin. Dimanapun Anda saat ini berada, kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Yes. Saat ini kita mau datang kepada Tuhan, sebab Tuhanlah satu-satunya penolong dalam kehidupan kita. Amin. Penolong yang setia, yang akan terus menyertai kehidupan kita dengan kasih-Nya. Kasih-Nya yang sungguh indah akan menghiasi hari-hari kita, menghiasi kehidupan kita. Bahkan Dia Tuhan, oleh karena kasih-Nya yang Dia akan limpahkan dalam kehidupan kita, akan terus menguatkan iman percaya kita, Amin. menguatkan hati kita untuk terus teguh di dalam menjalani hari-hari kita, menjalani kehidupan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari saat ini, sahabat Jepro, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau bersyukur, memuji dan menyembah Tuhan, serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kita nyanyikan satu pujian yang berkata, Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku, Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Haleluya. Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Haleluya. Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Mari kita mau sama-sama menyatakan bahwa Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Haleluya. Amin. Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Lagi dengan iman kita nyatakan, Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau
bagiku, yang Kau limpahkan bagiku. amin. Lebih dari yang ku perlu, Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. mari dengan bersyukur kita nyatakan kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu Haleluya, ya terima kasih Tuhan, Tuhan. yang Kau limpahkan bagiku. Lebih dari yang ku perlu, Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, Ku amin. sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Ku sembah Kau Tuhan, Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur sepanjang hidupku. umur Haleluya. hidupku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur, Sepanjang umur hidupku. oh, Sepanjang umur hidupku. haleluya. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Amin. Sepanjang umur hidup Ya kami, Tuhan. kasih-Mu sungguh Amin, nyata. amin. Kasih-Mu Tuhan Ya Yesus. melimpah dalam hidup kami. Kami bersyukur Amin, Tuhan. Tuhan. Kami bersyukur Ya buat kasih Yesus. setia-Mu, Yesus Tuhan. Kami memuji Ya Tuhan, Tuhan. kami menyembah-Mu, Allah yang Ya hidup, Allah yang Amin. berkuasa, Allah yang ajaib. Ya Tuhan. Engkau Tuhan Allah yang Ya dahsyat, Yesus. Allah yang perkasa, Amin. Yesus Tuhan dan Raja kami. Oh, haleluya. Haleluya. Terpujilah Terpujilah nama-Mu, nama-Mu. glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Kau Yesus, Kau layak disembah Tuhan. Tuhan penyelamat Amin. hidup kami. Haleluya. Tuhan penolong, Tuhan Yes, melindungi amin. kami. Kaulah Kami perlindungan kami. bersyukur, Kaulah jadi penopang hidup kekuatan kami. Amin. Kau kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami mau berserah hanya padamu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu bekerja selalu bekerja saat ini. Kuasa-Mu Tuhan. memenuhi Ya setiap Yesus. Roh-Mu menjamah hati kami.
Pulihkan kami di dalam kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Biar Kau terus nyatakan Tuhan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Biar Kau terus limpahkan Tuhan kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Sebab kasih-Mu yang terus menguatkan hati dan jiwa kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Mari kita mau terus meminta kepada Tuhan dan percaya bahwa kasih-Mu Tuhan yang Kau limpahkan bagi kehidupan kami Tuhan, lebih dari yang kami perlukan, lebih dari yang kami butuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang hidupku. Sepanjang umur hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Inilah pernyataan iman kami Tuhan, bahwa sepanjang umur hidup kami Tuhan, kami mau terus menyembah-Mu Yesus Tuhan dalam kehidupan kami, karena kami percaya kasih Tuhan selalu melimpah di dalam kehidupan kami, lebih dari apa yang kami butuhkan Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur oleh karena kemurahan kasih-Mu Tuhan. Saat ini kami selalu diberikan kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman-Mu yang akan terus meneguhkan iman percaya kami hanya pada-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang selalu memampukan kami Tuhan untuk dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya urapan baru Engkau sudah berikan bagi setiap kami, hikmat baru dari surga Engkau berikan bagi setiap kami, untuk kami sama-sama memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sahabat Jepro yang dikasihi Tuhan, sesaat lagi sama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan, kita telah memuji dan menyembah Tuhan
Dan saat ini saudaraku, kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Tema renungan firman Tuhan pada saat ini adalah pilihan, berkat, dan kutuk. Dari mana kita tahu ada pilihan seperti ini? Dari Alkitab. Jadi saudaraku, dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, hidup ini rupanya pilihan juga. Pengen yang mana? Mau berkat atau kutuk? Itu adalah pilihan bebas kita. Kita mau pilih yang mana? Kalau kita rindu hidup kita ini adalah hidup yang diberkati, ada caranya, ada langkah-langkah yang harus dilakukan. Tapi kalau kita nggak peduli tentang diri kita, tentang nasib kita, kita nggak peduli dengan keluarga kita, ada lagi caranya, itu namanya jalur kutuk. Atau kita peduli tentang siapa kita menurut pemahaman kita, menurut kekuatan kita, menurut kemampuan kita, itu jalurnya jalur kutuk, saudaraku. Dan hal ini dari awal Tuhan sudah bicarakan kepada umat Tuhan supaya mereka sadar dibawa kemana kehidupan mereka, dibawa kemana keluarga mereka. Kita juga akan belajar firman Tuhan ini, kita sudah sampai di Ulangan pasal 11, bicara tentang pilihan mengenai berkat dan kutuk. Dan kita mau dibawa kemana kehidupan kita. Kita bisa pilih, tentu sebagai anak-anak Tuhan, nggak mau lah ya kalau kita pilih kutuk, kita mau pilih berkat. Amin. Mari kita lihat firman Tuhan. Ulangan 11 ayat yang ke-26. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Memang Tuhan sodorkan. Jadi nggak boleh bilang nggak tahu ya. Tuhan sodorkan, Tuhan tunjuk ini berkat nih, kayak gini. Ini kutuk nih, kayak gini. Jadi sudah dikasih tahu oleh Tuhan. Kita juga sebagai anak-anak Tuhan harus mengerti pada saat ini bahwa kita mau hidup penuh berkat, dikasih tahu Tuhan gimana caranya. Kalau kita nggak peduli berkat, otomatis kutuk yang kita terima. Meskipun Anda berkata, saya nggak mau kutuk, tapi saya nggak peduli jalur dari Tuhan untuk diberkati, berarti sama saja engkau secara tidak langsung memilih kutuk. Tuhan itu fair banget, saudara. Ya, Dia memperhadapkan kepada umat Tuhan. Ini berkat, ini kutuk. Silakan pilih. Saudara mau pilih yang mana? Saya tahu bahwa kita karena cinta Tuhan, kita mau pilih berkat. Tapi tetap Tuhan perhadapkan biar ngerti, biar paham. Nah, kita lihat ayat firman Tuhan ayat 27. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Nih, kata Tuhan, berkat kalau kita mau perhatiin perintah Tuhan hari ini. Serius perhatikan. Itu akan menghasilkan berkat. Kalau kutuk gimana? Kutuk seperti ini ayat 28. Dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, firman Tuhan mau berkatakan kepada kita, kalau kita nggak dengar firman Tuhan hari ini, gak usah nanya deh, udah pasti kita ini punya hidup nyimpang, nyerong, ya, pasti menyimpang. Kalau kita nggak mau dengar firman Tuhan, nggak mau dengar perintah Tuhan, itu udah otomatis hidupmu pasti akan menyimpang, nggak tepat pada sasaran. Meskipun niatnya nih, semangatnya nih untuk dapat berkat, tapi nggak dengar perintah Tuhan. Semangatnya itu siang dan malam all out, segala segenap tenaga dan kekuatan dicurahkan untuk dapat berkat. Tapi kalau nggak dengar perintah Tuhan, nggak dengar firman Tuhan, tetap menyimpang. Kan sasarannya berkat nih, ini berkat. Sasarannya ke sini nih. Segenap kepinteran, segenap kekuatan, segenap kehebatan, segenap jaringan, segenap pengalaman dipakai untuk sasaran keberkat. Kan mau ke sini, cus, ke berkat. Tapi saudaraku, meskipun semua kapasitas sudah digunakan, ternyata Anda tidak mau dengar firman, maka sasaran keberkat akan menyimpang. Bukan ke sini, tapi ke sini nih, cus, gak ada berkat di situ. Jatuh justru ya. Jatuh, hancur, gak jadi apa-apa. Jadi penting sekali kita terus belajar untuk mendengarkan perintah Tuhan, supaya sasaran kita tepat untuk mendapatkan janji Tuhan tentang berkat ini.
Amin. Nah, kita mau belajar saat ini bagaimana tetap berada dalam berkat Tuhan. Tetap hidup kita ini benar-benar sasarannya berkat Tuhan. Bagaimana? Kita harus belajar. Belajar tiap hari. Harus konsisten dan setia dan tekun untuk melakukannya. Poin yang pertama, saudaraku, Tuhan mau mengingatkan kita agar kita belajar untuk menghormati kebesaran Tuhan. Hormati kebesaran Tuhan, maka kita bisa terus berada pada jalur berkat Tuhan. Kalau kita tidak menghormati kebesaran Tuhan, nggak mungkin Anda akan diberkati. Percaya nih, nggak mungkin. Meskipun engkau bilang, tabungan saya banyak, persiapan saya banyak. Gampang itu. Ada orang kaya, dia ngumpulin hartanya, kata firman Tuhan. Dia ngatur semuanya, dia susun manajemen keuangannya, finansialnya diatur dengan baik. Dia pikir dia sudah breakthrough, dan dia pikir semua sudah ada. Sekarang saya bisa santai, bisa senang-senang. Nggak taunya malam itu dia dipanggil Tuhan. Dia pikir hari esok dia aman. Enggak tuh. Ternyata kan nggak begitu. Karena nggak mau dengar perintah Tuhan. Karena tidak mau menghormati kebesaran Tuhan. Ini penting. Kita lihat Ulangan 11 ayatnya yang ke-6. Ulangan 11 ayat yang ke-6. Pula apa yang dilakukannya terhadap Datan dan Abiram, anak-anak Eliab anak Ruben, yakni ketika tanah mengangakan mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya, kemah-kemah dan segala yang mengikuti mereka di tengah-tengah seluruh orang Israel. Sebab matamu sendirilah yang telah melihat segala perbuatan besar yang dilakukan Tuhan. Ini yang dilakukan Tuhan. Kenapa ya anak-anak Eliab ini, Datan, Abiram mengalami hal seperti ini? Karena mereka tidak menghormati kebesaran Tuhan, tidak menghargai kebesaran Tuhan yang turun, yang memakai Musa, Harun, dan anak-anaknya. Mereka menganggap itu sebagai sesuatu yang sepele. Yang sepele. Hadirat Tuhan itu mereka pikir itu urusan yang sepele. Kebesaran Tuhan itu yang mengalir dalam pelayanan Musa dan Harun serta anak-anaknya itu dianggap ringan, dianggap enteng. Caranya gimana? Mereka tidak menghormati kebesaran Tuhan. Karena mereka berpikir pelayanan yang mulia, memimpin umat Tuhan yang mulia, pelayanan yang penuh dengan urapan itu dipikir sebagai sebuah jabatan. Kalau Musa bisa memimpin, kalau Harun dan keturunannya bisa memimpin, masa kita nggak bisa? Jadi mereka berpikir dalam pelayanan ini urusan jabatan, bukan urusan untuk pengabdian kepada Tuhan. Mereka tidak menghargai, tidak menghormati kebesaran Tuhan. Ini suatu pelajaran juga bagi kita, bahwa kalau kita sungguh-sungguh menghargai dan menghormati kebesaran Tuhan, maka prinsip kita dalam hidup ini adalah prinsip pengabdian kepada Tuhan. Hidup yang memang prinsipnya untuk mengabdi kepada Tuhan. Tidak ada yang lain, saudara. Tidak ada yang lain. Bukan untuk cari posisi, untuk cari nama, cari jabatan. Gak bisa, saudara. Apalagi urusan-urusan rohani. Bukan begitu cara kerja Tuhan. Ya, kita harus melihat dari segi yang benar. Ketika kita melihat ini hidup adalah suatu pengabdian, karena bicara tentang kebesaran Tuhan. Mau apa lagi yang bisa kita lakukan kalau sudah bicara tentang kebesaran Tuhan? Tentu bicara tentang pengabdian dari kita sebagai anak-anak Tuhan. Justru mentalitas mengabdi seperti ini mendatangkan berkat, membuat Tuhan memberkati kehidupan kita. Jadi Tuhan di Alkitab banyak sekali menunjukkan segala perbuatan besar yang dilakukan Tuhan. Kebesaran Tuhan bisa buka tuh tanah menganga, dan cuma orang-orang pemberontak saja yang masuk ke dalam tanah itu dan ketutup lagi. Kok bisa sih? Jangan-jangan gempa bumi, tanah geser. Iya, tanah geser, gempa bumi, terserah dah. Tapi kok bisa sih hanya untuk orang-orang yang pemberontak seperti ini yang masuk, yang tidak mau mengabdi kepada Tuhan, tidak menghargai kebesaran Tuhan yang masuk dalam tanah itu? Tentu itu bukan kebetulan, kan? Ini suatu tanda
bahwa perbuatan Tuhan yang besar harus dihargai. Kita harus belajar menghormati kebesaran Tuhan. Selama engkau belajar menghormati kebesaran Tuhan, maka engkau akan menghargai setiap tindakan-tindakan Tuhan. Maka engkau punya prinsip hidup untuk pengabdian kepada Tuhan. Engkau tidak akan rugi. Justru Anda akan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Dan yang kedua, saudaraku, bagaimana tetap berada dalam berkat Tuhan? Yang kedua, saudara, jangan terbujuk dengan cara duniawi. Iklan ada di mana-mana, kita nggak bisa hentikan. Iklan dunia, promosi dunia tuh ada di mana-mana, kita nggak bisa hentikan. Ya memang dunia ini penuh dengan tipu daya, kata firman Tuhan. Penuh dengan godaan dan sebagainya. Nggak bisa kita hentikan. Karena di luar kekuasaan kita, kecuali ada di HP Anda. Ya itu tinggal gampang kan. Matiin, tolak, dan sebagainya. Beres. Ya kan? Kalau ada di dalam kekuasaan kita. Tapi saya nggak mau nih. Tapi tetap kita kan harus lewat jalan. Kita harus lewat mall. Kita harus lewat tetangga. Kita harus lewat belakang rumah, depan rumah, belakang jalan dan sebagainya. Banyak dah. Kita harus ketemu orang di kantor. Kita harus ketemu orang di sekolah. Kita harus ketemu orang di pasar dan sebagainya. Nah, promosi-promosi dunia itu muncul. Nah, itu di luar kekuasaan kita. Kita nggak bisa pergi ke gunung sembunyi di sana. Nggak begitu. Kalau kita begitu, kapan kita jadi garam dan terang dunia? Kita tetap membaur dengan masyarakat untuk jadi berkat. Tetapi jangan sampai kita terbujuk dengan cara duniawi. Itu berbahaya. Nah, kita lihat firman Tuhan. Ulangan 11 ayatnya yang ke-16. Hati-hatilah. Nah, udah dibilang kan, hati-hati. Jangan sembarangan. Harus hati-hatilah. Supaya jangan hatimu terbujuk. Jangan hati kita terbujuk. Jadi yang dikejar itu hati kita. Bisa dipengaruhi nggak? Ya, bujukan. Namanya juga bujukan. Bujukan beda dengan ancaman. Ya, kalau ancaman tuh Anda dalam tekanan. Kalau bujukan itu kan soft banget, lembut banget. Ya kan? Namanya diam-diam menghanyutkan. Pelan-pelan tapi menghanyutkan. Namanya juga dibujuk. Jadi wah indah-indah, bagus-bagus. Kita bisa terlena, nggak taunya ya menghanyutkan. Rugi. Harus hati-hati. Jangan hatimu terbujuk. Sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Dunia menawarkan banyak hal supaya kita jadikan semuanya itu sebagai berhala. Maka sekali lagi, hati-hati. Jangan sok hebat. Jangan sok kuat. Jangan sok raksasa rohani. Tetap hati-hati. Jangan terbujuk dengan cara duniawi. Caranya apa? Jaga hati kita. Jaga betul. Jangan buka celah. Jaga betul hati kita. Dekat dengan Tuhan. Dengar perintah Tuhan setiap hari. Maka engkau sedang berjalan dalam jalur berkat. Sasaran yang Tuhan mau. Yang ketiga, saudaraku, yang terakhir, bagaimana tetap berada dalam berkat Tuhan, yaitu terima firman Tuhan, jangan setengah hati atau terpaksa. Lagi-lagi bicara urusan hati ya. Nah, kita lihat Ulangan 11 ayat yang ke-18 ya. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Taruh di situ ya, jangan cuma taruh di handphone. Jangan cuma taruh di saku, nggak bisa. Jangan cuma taruh di pikiran hanya sebagai pemahaman dan hafalan, tapi taruh di mana? Dalam hatimu, dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Bahkan ciri khas kita itu adalah ciri khas gaya hidup pribadi yang terima firman Tuhan. Jadi kalau bicara taruh di dalam hati dan jiwa, maksudnya begini ya, ketika firman Tuhan berbicara, jangan terima setengah hati. Kalau Anda terima firman Tuhan setengah hati atau terpaksa, nggak mungkin. Nggak mungkin itu bisa disimpan betul dalam hati dan jiwa. Nggak mungkin. Namanya juga setengah hati, terpaksa doang. Susah untuk menerima sepenuh hati, susah untuk disimpan dalam hati. Tapi kalau diterima dengan sepenuh hati, itu akan membawa kesan yang kuat di hati kita.
membawa suatu kesan yang kuat dalam jiwa kita. Dan kita akan berusaha terus untuk menyimpannya dan menyimpannya. Menjadi satu kesenangan. Tapi kalau setengah hati kita terima, kita kurang senang. Ada senangnya, tapi kurang, namanya kurang senang. Kan kalau heart begini, heart gimana nih? Gini ya, kalau cuma setengah yang diisi, ya kan, berarti setengah senang. Kalau full, berarti full senangnya. Kalau setengah gini, setengah senang. Setengahnya apa? Kurang senang. Mana bisa bertahan hal-hal yang kurang kita senangi. Tapi kalau kita full, ya, kita betul-betul senang menerimanya, terbuka untuk menerimanya dengan hati kita. Saya percaya, saudaraku, firman Tuhan itu akan bekerja untuk mendatangkan berkat dalam kehidupan Anda. Amin, saudara. Ayo pastikan betul-betul kita melangkah, kita sudah pilih jalur berkat yang Tuhan inginkan, bukan memilih jalur kutuk. Dan pilihan itu ada di tangan kita, dan kita berkata, aku memilih jalur berkat yang Tuhan sediakan dalam hidup ini. Amin, saudara. Puji Tuhan, haleluya. Baik, kita akan berdoa pada saat ini, saudaraku, dalam kasih Tuhan Yesus. Kita bersyukur Tuhan baik dalam kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang telah memberkati kami. Tuhan, kami bersyukur Engkau mengingatkan kami untuk memilih hidup kami untuk diberkati, bukan untuk menerima kutuk. Dan itu adalah pilihan kami. Kami pilih untuk terima berkat Tuhan. Kami pilih untuk dekat Tuhan. Kami pilih untuk membukakan hati menerima firman Tuhan. Kami pilih Tuhan untuk kami sungguh-sungguh menjaga hati kami tidak tergoda dengan dunia ini. Tuhan, jamahlah kami. Tuhan, tolong kami menghormati kebesaran Tuhan. Dan kami percaya berkat Tuhan ada atas kami. Kami akan menggapai apa yang dijanjikan dan sudah disediakan Tuhan dalam kehidupan kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat firman-Mu. Umat yang dikasihi Tuhan, bukalah hatimu, angkatlah kedua tanganmu pada saat ini, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati usaha pekerjaan dan keuanganmu, Tuhan memberkati studi dan masa depanmu, Tuhan memberkati dimanapun juga engkau berada. Apapun yang engkau kerjakan dibuat berhasil oleh Tuhan. Dan terimalah berkat dari Allah Tritunggal, kasih dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan bimbingan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus, menyertai kita semuanya hari ini. Sampai Maranatha. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, tetap percaya Tuhan Yesus memberkati hidup kita. Amin. Haleluya. Biar kita tetap terus semangat, tetap terus kuat, bersama kita bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih semuanya. Sahabat Jepro yang telah bergabung bersama kami dalam ibadah Daily Hope Renungan Pagi saat ini. Dan kita akan ketemu lagi pada besok pagi di jam yang sama, jam 5.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan terima kasih juga buat komentarnya yang di live chat. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat. Thank you. Ya, puji Tuhan. Ya, komentar baik yang ada di YouTube maupun yang ada di Facebook. Puji Tuhan. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Thank you.